Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب قال الله تعالى إن للمتقين مفازا والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurlah ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman ketika dia mukmin dengan benar, dengan baik, jujur kepada Allah SWT dengan keimanannya, dengan janji yang banyak yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam kitab sucinya Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya Allah SWT menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Takwa itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ay yuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Kalau Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya ayyujahidu fi sabilihi haqqa jihadih,
Orang yang bertakwa itu orang yang taat di jalan Allah SWT, patuh di jalan Allah SWT, beriman di jalan Allah SWT dengan baik, dengan benar, dengan jujur, sesuai dengan perintahnya Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam mencontohkan syariat. Fala yu'sa, dan tidak bermaksiat. Al-maksiyah syu'mun wa balagh, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maksiat itu malapetaka dan sial. Salah satu dicabutnya rahmat Allah SWT itu karena maksiat yang banyak. Karena banyaknya maksiat itu menyebabkan karunia rahmat Allah SWT dicabuti semuanya. Ini katanya tadi dimasukkan ke internet, jadi memaksa untuk berbicara berhati-hati, malah dia tidak bisa tampil tepat. Streaming, saya baru kali ini masuk dia. Biasanya masuk rumahnya saya. Dari dulu saya tak menyatakan kiai tingkat RT, rumah tangga. Ya, jadi fala yuqsa, dan tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Karena pintu yang menyebabkan ditariknya rahmat Allah SWT, hilangnya barokah hidup itu maksiat maupun maksiat kepada Allah SWT. Ada 5 barokah hidup paling tidak yang akan dicabuti oleh Allah SWT, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akibat dari maksiat. Awalan, yang pertama adalah tampu barokatul umri, dicabutnya barokah umur seseorang. Umur ini sesuatu yang luar biasa. Kita hidup ini ya dengan umur kita. Kita hidup ini dengan apa yang Allah berikan pada kita, umur kita. Jadi umur ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan sebagus-bagusnya di jalan Allah SWT. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh, dan umur itu tidak dimanfaatkan dengan optimal untuk ta'atillah, untuk bertakwa kepada Allah SWT, untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan. Ini masalah umur ini. Kalau kita tidak pandai mengemas umur kita dengan baik, maka umur kita ini akan menjadi rugi dalam hidup. Seluruh aktivitas hidup kita ini tidak terlepas dari umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya dimanfaatkan di mana umur ini? Untuk apa umur ini? Kalau umur itu banyak dibuang di tempat-tempat maksiat, mungkar, kalau umur itu banyak dibuang pada hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, maka umurnya menjadi barokah hidupnya dicabut di umur itu. Tidak barokah. Ada orang umurnya sampai 60 tahun, tapi kehidupannya tidak sesuai, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Ada seseorang diberi umur sampai 70 tahun, tapi untuk datang ke masjid sholat berjamaah saja dia tidak mampu, ada. Padahal seluruh hidupnya itu tidak lepas dari umurnya yang Allah berikan kepadanya. Ini bahaya dari maksiat itu. Maaf. Dicabutnya banyak barokah hidup oleh Allah SWT. Ini yang kita harus hati-hati, yang harus kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, akibat dari ma'asi tampu barokah rizki, dicabutnya barokah rizki seseorang oleh Allah SWT. Jadi barokah rizki itu besarnya. Rizki itu yang penting itu barokah walaupun sedikit, tidak banyak. Kalau caranya ditempuh dengan cara yang tidak baik, caranya tidak sesuai dengan
Al-Quran dan As-Sunnah caranya itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasul, walaupun banyak tidak berikan barokah pada masa itu. Ini masalah. Tetapi rezeki itu ketika dicari dengan cara yang halal, cara yang bagus, cara yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul, walaupun itu sedikit hasilnya, tapi memberikan barokah pada semuanya. Barokah itu badan menjadi sehat, pikiran menjadi jernih, hati menjadi sehat, jiwa menjadi sehat, jadi bagus di jalan Allah, mudah untuk taat. Itu diantaranya karena barokah rezeki. Mudah untuk taat, mudah untuk menjalankan, mudah untuk diperintah, mudah untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Itu diantara barokah rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada orang-orang yang taat, ya, taat. Jangan dinilai bahwa rezeki itu hanya masalah materi berupa uang saja, tidak. Banyak sekali. Banyak sekali rezeki dari Allah SWT yang akan diberikan kepada hambanya ketika hamba itu taat di jalan. Ketika seorang hamba itu susah untuk mencari rezeki, itu antum lihat pola hidupnya. Sesuai apa enggak dengan ajaran Allah dan Rasul? Anda lihat. Ketika rezekinya menjadi sempit, Anda lihat sesuai apa enggak dengan aturan Allah SWT dan Rasul? Tidak ditambah. Ketika orang itu jiwanya tidak tenang, gelisah, resah, Anda lihat sesuai apa enggak dengan perintah Allah SWT dan Rasul? Ketika seseorang sesuai dengan perintah Allah SWT Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, tidak akan gelisah. Seberat apapun perintah itu, ketika hamba itu melakukannya dengan ikhlas, dengan ridho aturan Allah SWT, maka Allah lah yang akan memudahkan masuk ke dalam jiwanya, dan itu menjadi mudah bagi hamba tersebut. Anda paham kalimat yang saya sampaikan bahwa ini tidak sangat tinggi, aplikasinya tinggi sekali. Saya berbicara sangat tinggi bahwa rezeki itu dampaknya besar terhadap keseluruhan hidup, pola pikir yang jernih, hati yang sehat, pribadi yang kuat, yang thiqah, itu semua dari pintu-pintu ketaatan kepada Allah SWT. Maka itu ayatnya, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itu mafaza, dalam keberuntungan, yang selalu dalam keberuntungan, dalam kesuksesan. Dan berbicara ini namanya faiz, dari kata faza, ini orang-orang yang beruntung gitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Sebab kita tidak tahu perjalanan manusia ini. 2 hari baik, 3 hari tidak baik. 1 tahun bagus, 5 tahun jeblok, banyak ini. Itu harus sadari dengan baik. Perjalanan hidup ini yang ada di tangan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya namakan fauzan, sama orang-orang yang sukses juga maksudnya. Ya. Penting makna tentang wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Barang siapa yang taat kepada Allah SWT dan Rasul, faqad faza fawzan 'azim, maka dia akan memperoleh keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, kegemilangan yang besar. Itu disebabkan taat. Kemenangan itu ditentukan oleh ketaatan, bukan oleh kepandaian kita, tidak. Ketaatan kepada Allah SWT itu mempengaruhi seluruh aktivitas hidup seorang. Allah menyebut fauzan azimah di situ. Allah menyebut juga sesuatu yang besar di dalam. Jadi berarti banyak keuntungan yang luar biasa akibat dari ma'asi cabut disebut Allah. Rezeki itu yang memegang Allah. Silakan saya dan Anda berusaha, tetapi sudah ditentukan masing-masing kadarnya, posisinya, situasinya, saatnya. Di Lauhil Mahfuz sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak perlu takut dalam masalah rezeki. Tidak perlu takut. Kenapa? Kenapa tidak berani menikah? Belum ada pekerjaan. Itu. Ini masuk ini. Tahu ini kemana ya? Seharusnya konsepnya itu dirubah, menikah dulu baru bekerja.
Iya, bukan bekerja dulu menikah. Berani menikah, maka Allah membuka pintu rezeki yang banyak. Yang berbicara ini sudah melakukan, jadi tahu. Iya, itu memang sudah melakukan. Berbeda saudara, orang yang sudah pernah menjalankan dengan sekedar teori itu jauh beda. Hampir semua rezeki yang kita dapatkan kalau kita taat dari min haitsu la yahtasib. Iya, betul itu Quran berbicara min haitsu la yahtasib. Dari pintu yang tidak pernah diduga sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada ini, Allah menjadikan kharaja, jalan keluar seluruh permasalahan itu. Mengatur anak, mengatur istri, mengatur rumah tangga, mengatur masyarakat, mengatur negara, itu dengan takwa. Rasulullah SAW adalah pribadi yang takwa. Ana ahlul muttaqah. Nabi mengatakan, saya adalah manusia yang paling bertakwa di muka bumi. Nabi sudah mengatakan demikian. Seluruh hidupnya Nabi itu dengan takwa, dengan Al-Quran. Anda lihat, tidak pernah sakit Rasulullah SAW. Sekali sakit itu pun indikasinya daging yang beliau makan diracun. Itu aja. Ketakwaan ini memang luar biasa. Semua pintu dibuka. Umar bin Abdul Aziz memerintah 2,5 tahun saja. Ketakwaannya beliau luar biasa. Apa yang terjadi? Tidak ada saat itu rakyat yang miskin, tidak ada. Zakat mal itu tidak berjalan. Artinya bahwa semua masyarakat yang ada sudah cukup, tinggal tidak menerima zakat mal. Nah itu belum pernah ada dalam sejarah 2,5 tahun. Anda cari di dunia di mana ini? Di mana? Tidak ada ini. Umar bin Abdul Aziz mencontohkan khalifah kelima. Luar biasa, bahkan hewan yang biasa bertengkar hari itu bersahabat antara domba dengan harimau. Anda cari domba harimau hari ini bersahabat atau bertengkar. Nah itu. Ya, jelas. Asbab daripada takwa itu besar. Tapi kalau maksiat, cabut letaklah barokahnya rezeki, barokah kesehatan, stres jiwanya, rusak hati, rusak pribadi. Itu tidak pernah terlepas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara obat semua penyakit tarkul ma'asi, obat semua penyakit meninggalkan maksiat. Di situ sehat orang itu. Karena pintu-pintunya barokah di sana semua. Luar biasa. Orang menjadi berani itu kalau dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Tetapi orang menjadi pengecut dia kalau dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi berani dia. Karena apa? Adanya takwa itu, adanya keberanian yang Allah Subhanahu wa taala munculkan disebabkan ketakwaannya pada Allah. Jujur bicara syariat. Tapi kalau ada benih-benih hawa nafsu maksiat, tak berani dia. Banyak jalan keluar diberikan oleh Allah Subhanahu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga. Pintu-pintu rezeki itu banyak sekali dan Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Tugas kita cuma satu, bertakwa dengan baik, maka seluruh rezeki yang Allah miliki itu diberikan kepada hambanya yang demikian. Selesai. Hidup itu di sana aja. Di sana aja, tidak perlu takut. Prinsipnya tidak perlu takut. Ketika meyakini ini ada tauhidnya harus mengguncang tuh ya.
akar akidah dan tauhidnya harus kuat. Persoalan ini bukan masalah yang mudah, tetapi akidah orang tersebut harus betul kuat. Yakin. Di antara syarat la ilaha illallah yang kedua setelah al-ilmu al-yaqin, kata ulama al-yaqin. Yakin betul makna la ilaha illallah itu membuat seluruh sudut-sudut aktivitas hamba itu luar biasa dalam kehidupannya. Nah ini yang harus kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua perbuatan menjadi mudah. Semua jalan menjadi mudah. Hal yang tadinya sulit itu menjadi mudah. Hal yang tadinya berat itu menjadi ringan. Hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin dengan asbab takwa pada Allah SWT. Ini perlu antum buktikan beneran seperti itu. Itu loh. Syariat ini jujur. Tabiatnya agama ini bersih, jujur. Jadi kalau kita menerapkannya sesuai dengan perintah syariat itu jujur, ya sesuai kok. Sesuai kok. Tetapi kalau kita tidak jujur, tidak sesuai. Sehebat apapun kita, sehebat apapun ilmu yang kita miliki, kalau sudah tidak jujur dengan Allah dan Rasulnya, tidak jujur dengan Al-Quran, tidak sesuai, tidak berpengaruh ilmunya yang banyak itu. Ini sangat penting untuk difahami dengan sebaik-baik. Jadi cabuti barokah rezeki oleh Allah SWT. Ketika ada seseorang yang rezekinya sulit, apa yang perlu diperbaiki? Kualitas ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Selesai. Mari kita uji orang yang perbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah Ta'ala dengan orang yang perbaiki hanya sisi duniawinya saja. Kita uji nanti. Ya tentunya orang yang bertakwa itu akan perbaiki juga sisi duniawinya. Tetapi keyakinannya kepada Allah Ta'ala jauh lebih kuat, melebihi sisi ikhtiar yang dia lakukan. Itu sangat penting. Dan untuk memunculkan ini pun tidak mudah orang pada posisi porsi yang demikian itu tidak mudah. Perlu adanya satu pemahaman yang kuat, al-ilm. Kenapa ditulis khusus oleh Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Artinya bahwa orang yang mengerti, orang yang paham itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Tidak sama. Apakah sama orang-orang yang paham dengan yang tidak paham? Tidak sama. Tidak sama. Orang yang memahami syariat ini dengan orang yang tidak memahami syariat tidak sama. Dalam seluruh aktivitas hidupnya tidak sama. Dan memang harus tidak sama. Bagaimana mungkin orang yang taat sama dengan orang yang tidak taat itu? Tidak sama. Harus tidak sama. Harus beda dalam seluruh aktivitas itu. Oleh karena itu setiap muslim itu harus berbeda dengan orang kafir. Pakaiannya harus berbeda, rumahnya pun aturannya harus berbeda, sikapnya pun harus berbeda, akhlaknya pun harus berbeda, pakaiannya pun harus tidak sama. Tidak sama. Harusnya memang begitu. Mencerminkan itulah akidah Islam. Hati-hati masalah rezeki. Yang ketiga, akibat dari ma'asi tan'u barakatul ilm, dicabutnya barokah ilmu seseorang. Banyak orang berilmu tapi tidak memberikan athar pada dirinya. Banyak orang yang berilmu tapi tidak memberikan bekas pada dirinya. Banyak orang yang berilmu tapi tidak mampu mengontrol dirinya dengan baik. Sementara ilmu yang bermanfaat itu yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakatnya maupun umat, sangat bermanfaat. Rasulullah SAW salah satu doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang manfaat untuk diri pembicara tersebut, yang manfaat juga untuk umat.
umat, untuk masyarakatnya. Barokahnya dari taat. Kalau orang itu taat, walaupun ilmunya sedikit, mampu memberikan pengaruh yang besar kepada umat ini. Tapi sebaliknya, orang yang ilmunya banyak, tetapi dia bermaksiat kepada rohnya, boleh jadi ilmunya tidak berarti sama sekali bagi hamba tersebut. Ditamhu barakatul ilm, dicabutnya barokah ilmu sesat. Sebenarnya ilmu ya, kalau ilmu kitabullah wa sunnah jelas pasti akan menguntungkan, jelas pasti akan berikan dampak barokah. Orang yang hafizul Quran besar barokah. Orang yang hafal Quran manfaatnya besar. Orang yang paham tentang sunnah besar manfaat. Laksanakan sunnah Nabi besar sekali manfaatnya dalam jiwa hamba ini. Sunnah itu adalah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Sunnah itu adalah bayanil Quran, penjelas dari Al-Quran. Ini harus dipahami. Ilmu itu harusnya bermanfaat. Kalau ilmu itu didasarkan pada kitabullah wa sunnah dan didasarkan pada ketaatan untuk maslahat umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu. Di antara kita duduk di sini barokah ilmu ada. Barokah ilmu itu ada. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di muka bumi untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan baginya jalan Allah Subhanahu menuju syurga. Artinya orang untuk masuk syurga itu harus mengerti, paham bagaimana cara untuk mencapai syurga, bagaimana thariqah untuk mendapatkan syurga. Itu dimaksud ilmu ini. Saya mengamati, saya melihat banyak yang salah di masyarakat ini, bahwa seharusnya seseorang itu dikedepankan mempelajari kitab Allah senang hidup sebelum yang lainnya. Kalau saraf kita ini, otak kita ini sejak kecil kita isi dengan Quran wa sunnah, maka begitu ilmu-ilmu yang lain itu masuk, tidak bisa masuk di dalamnya, karena kita penuhi dengan Quran wa sunnah. Tapi sebaliknya, kalau otak kita ini kosong, belum apa-apa sudah kita penuhi dengan ilmu-ilmu di luar kitab Allah wa sunnah, belakangan baru Quran wa sunnah dimasukkan, maka Quran wa sunnahnya ini yang tidak bisa masuk. Itu banyak. Dan kita dalam berpikir banyak yang seperti itu. Dididik dengan dididik dengan Quran, dengan as-sunnah, diajari dengan kitab Allah sunnah. Bahkan tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, adibuhum wa 'allimuhum, 'allimu auladakum, 'allimu auladakum, adibuhum wa 'allimuhum. Kamu fahamkan keluargamu, ahli dengan kitab Allah. Perintah kita. Kalau setiap muslim itu memahamkan dirinya, anaknya dan istrinya dengan kitab Allah sunnah, bagaimana itu yang demikian? Luar biasa dampaknya dalam seluruh sisi kehidupan. Kalau setiap rumah tangga muslim anak-anaknya hafizul Quran, di mana tempatnya orang kafir? Tidak ada. Ironis sekali. Ada 1000 rumah tangga kaum muslimin boleh jadi
Itu satu pun boleh jadi tidak ada yang hafal Quran. Ataupun kalau ada sedikit tidak sesuai. Ini sangat penting ya, tentang kaitannya dengan al-ilm. Jangan sampai barokah ilmu itu dicabuti oleh Allah SWT disebabkan ma'asi. Karena maksiat itu mempengaruhi semuanya. Saudara-saudara yang terhormat, majelis yang mulia, berpengaruh. Yang keempat, akibat dari maksiat dan barokatul amali, dicabutnya barokah amal seseorang. Boleh jadi orang itu banyak beramal tapi tidak memberkas dalam dirinya, tidak memberikan apa, tidak barokah. Seharusnya orang yang beramal dengan benar itu memberikan pengaruh yang besar dalam jiwanya, dalam sikapnya, dalam perilakunya, dalam kesehariannya, dalam mencari nafkahnya, dalam keseluruhan hidup. Itu diantara barokah taat, berpengaruh besar. Pengaruhnya besar, saudara-saudara. Pengaruhnya sangat besar tentang masalah amal saleh. Kita memelihara salat 5 waktu saja itu barokahnya besar, dan itu tidak mudah. Betul tidak mudah. Seseorang yang tiap hari kulla yaumin dia membiasakan tilawah Al-Quran 1 juz, hebat. Dan itu juga tidak mudah. Itu perlu doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemampuan dirinya untuk melakukan hal-hal yang demikian. Amal itu seharusnya membekas. Orang yang beramal itu seharusnya memberikan pengaruh yang besar dalam jiwa orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kelima, tam'u barakatud din wa dunya. Dicabutnya barokah di agama ini dan dunia. Yang banyak barokah. Syariat ini barokahnya luar biasa. Iman itu kan cabangnya ada 70. Yang pertama la ilaha illallah. Yang terakhir imatatul adza anil tariq, menghindarkan batu di jalan agar seseorang tidak terkena batu tersebut. Dan itu dampaknya besar, mendapatkan pahala seseorang yang melakukan demikian. Senyummu terhadap saudaramu, saudaramu. Senyum saya saudara. Jadi kalau ketemu saudara itu, bertukar. Senyum ya. Ya, ini sangat penting. Luar biasa. Kalau taat itu masih satu tadi ya. Ayyuda'a fala yu'sa. Yang kedua, takwa wa yushkar fala yukfar. Hendaknya kamu bersyukur kepada Allah SWT dan tidak kufur. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menyebut orang-orang yang pandai bersyukur itu dengan kata-kata qalil, sedikit. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Syukur ini pengaruhnya besar. Kalau setiap hamba itu mulai dari pagi sampai malamnya dia bersyukur kepada Allah SWT, akan menjadikan jiwa hamba tersebut menjadi indah. Banyak syukur memang. Kalau kita banyak kufur terhadap nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, tetapi jika kamu ingkar, kufur nikmat,
diberikan kesehatan, tidak dimanfaatkan dengan baik, diberikan kecerdasan, tidak digunakan di jalan Allah SWT, diberikan rezeki, digunakan di tempat-tempat yang salah, tidak digunakan di jalan Allah SWT, tidak digunakan untuk berinfak, tidak digunakan untuk amal soleh di tempat-tempat yang benar, maka apa menyebabkan hamba itu menjadi kufur terhadap nikmat Allah SWT. Kufur nikmat banyak, perbanyak manusia ini kufur nikmat. Banyak sekali nikmat Allah SWT yang diingkari. Apa kaitannya takwa kok dimasukkan dengan syukur? Memang erat sekali. Bahwa hamba yang bertakwa itu mesti dia tahu, mesti dia mengerti bahwa seluruh hidupnya itu semua menggunakan fasilitas Allah. Seluruh hidupnya itu menggunakan nikmat Allah SWT. Semuanya. Bagaimana mungkin kemudian hamba itu tidak bersyukur? Seluruh hidupnya mulai dari pagi sampai pagi itu menggunakan nikmat Allah SWT. Ketika dia tidak bersyukur, berarti dia telah menghilangkan sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Harusnya ya, harta, ilmu, kepandaian, kecerdasan, apapun yang kita miliki, itu kita gunakan semua di jalan Allah SWT. Itu orang yang bersyukur. Semua fasilitas yang diberikan Allah Ta'ala itu kita gunakan di jalan Allah SWT. Inilah yang disebut dengan orang yang pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baik. Fasilitas ini milik Allah SWT. Kalau orang tidak pandai bersyukur, jadinya adab. Anda lihat, antum lihat orang yang banyak mengeluh dalam hidupnya, menjadi apa? Azab bagi dirinya. Dia tidak nikmat. Dia tidak boleh banyak mengeluh. Harus banyak bersyukur, walaupun sekalipun itu musibah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, ada 3 hal yang saya pelajari. Ketika seseorang mendapatkan musibah, itu yang seharusnya dia lakukan pertama adalah bersabar. Jelas ayatnya, antum lihat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Konsep iman itu cuma 2. Mendapatkan kebaikan, kenikmatan, itu bersyukur kepada Rabb-nya. Mendapatkan musibah, ujian, berkurangnya nikmat semuanya, itu bersabar di jalan Allah SWT. Cuma 2 itu saja. Tidak bisa di luar itu. Karena sesuatu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ketika musibah itu mengenai seseorang, memang harus terkena itu. Dan Allah memberikan konsep bersabar. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka fitnah yang ada itu menjadi tidak ada artinya sama sekali. Wa in tasbiru wa tattaqu. Tidak cukup bersabar, tapi harus ada peningkatan kualitas amal, peningkatan kualitas pribadi, ketakwaan kepada Allah SWT. Sabar itu yang aktif, yang dinamis, yang bekerja, yang berbuat, bukan sabar yang pasif. Ditunjang dengan amal soleh, maka sesuatu menjadi mudah. Betul? Silakan aja, buktikan. Semua menjadi mudah. Saya mencontohkan pribadi aja. Yang paling tahu kan saya ngelakoni kan begitu ya. Orang lain kan nggak tahu. Ketika bertakwa betul mau menjalankan tasyahud itu nih, banyak hal bisa saya selesaikan. Begitu turun ya sudah, goyang semuanya. Yang bisa dilakukan tidak bisa. Ini jujur apa yang Anda
Sikap jujur terhadap pribadi itu hal yang tidak mudah. Jadi tidak mudah kecuali Allah SWT memberikan itu kepada hamba tersebut. Banyak banyak hamba yang dusta kepada dirinya dan kepada Rabbnya. Banyak itu. Jujuran itu sangat penting, saudara. Bersabar. Yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setelah bersabar, tingkat yang kedua ketika seorang hamba menghadapi musibah, ridho terhadap musibah itu. Allah, ridho terhadap semua musibah yang Allah berikan, itu ridho, dia menerima, ikhlas, ya Allah. Karena kalau tidak ikhlas, hancur dia. Tidak bisa sesuatu yang sudah ditakdirkan harus mengenai dirinya, kemudian dia tidak ridho dengan ketentuan itu, yang ada hamba tersebut akan menjadi hancur hamba tersebut. Tidak bisa, konsepnya yaitu. Paham Anda? Mengerti apa yang saya sampaikan? Itu sangat penting, perlu ditanyakan. Jangan sampai saya berbicara sendiri. Ya, itu sangat penting. Perlu dipahami. Setelah bersabar, ridho. Ridho itu tidak mudah. Ridho itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT. Seorang hamba itu akan ridho terhadap segala ketentuan Allah SWT, terhadap peraturan-peraturan Allah SWT, terhadap semua larangan-larangan Allah SWT. Dia ridho itu semuanya. Luar biasa jiwa hamba. Sebab banyak orang yang tidak ridho dengan peraturan-peraturan Allah SWT. Ada yang enak-enak diambil, ya. Bab sholat aman diambil, zakat ini masih, bab infak pun juga dipilih. Ada uang di sini 5.000, 10.000, 2.000. 2.000 ini agak jelek ya. Maka yang dipilih yang berapa kira-kira? Oh ya sudah, Anda tahu sendiri. Jadi situ antum lihat aja, kalau sudah masalah fulus, beda. Sudah mulai penyakitnya mulai keluar. Asyaiton ya'idukumul faqr. Syaitan jangan beramal, kamu nanti kere, miskin dai. Iblis lalu begitu. Kalau kita mau beramal, pembangunan ini cepat selesai. Saudara, kalau setiap muslim ini ada satu masjid dibangun, baik, saya bagian kacanya, saya bagian batunya, saya bagian ini semua. Selesai, berdiri. Kesadaran seperti itu tidak? Oh, tidak. Itu prosesnya panjang. Panjang itu perlu pembenahan jiwa dulu, perlu takwa betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sangat penting jadi harta yang menjadi milik kita, itu yang kita infakkan. Sementara harta yang tidak kita infakkan bisa jadi menjadi milik ahli waris, jelas. Kalau kita tidak hati-hati juga menjadi milik maling. Nah itu masalah. Harus paham kita di masalah ini. Iya, luar biasa. Syariat dalam keseluruhan luar biasa. Ridho itu bukan persoalan yang mudah. Sekali lagi, ridho adalah persoalan yang membutuhkan ilmu, membutuhkan doa, membutuhkan pengertian, membutuhkan mujahadah yang kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Anda betul-betul. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, setelah ridho yang ada kaitannya dengan kajian, bersyukur terhadap musibah yang ada pada kita. Ini tingkatan lebih berat lagi. Ridho itu boleh jadi ridhonya terpaksa harus menolak, tidak bisa. Tapi kalau itu menjadi bersyukur terhadap kejadian yang ada, ini tingkatan lebih tinggi. Mensyukuri musibah yang ada, karena ya memang harus disyukuri.
orang yang tadinya sombong menjadi tidak sombong. Karena adanya musibah itu. Orang yang tadinya angkuh itu menjadi tidak angkuh. Orang yang tadinya tidak mau masuk ke masjid, kita nasihati, Anda ingin sembuh ya, datang ke masjid. Oh iya, datang ke masjid. Karena ada maunya itu. Coba kalau badannya sehat, hartanya banyak, kemudian tidak ada penyakit, buka. Saya sehat. Padahal dia tidak tahu dirinya sakit. Sebenarnya orang yang tidak mau datang ke masjid itu sakit itu. Tahu? Sakit itu. Semua diberikan oleh Ta'ala kok tidak mau datang kepada Rabbnya. Panggilan azan tidak mau datang. Siapa Anda? Saya mau tanya, siapa Anda ini? Makhluknya Rabb atau bukan? Saya tidak mengerti bab itu. Belum fakih, belum paham di bab. Ini hambanya Allah. Kalau Allah pemiliknya memanggil, harus segera mesti. Itu pun tidak mudah memenuhi panggilan Rabb segera. Saudara-saudara, beda antara orang yang mengerti dengan yang paham. Mengerti itu begini. Ini kan azan ya. Dia datang ke masjid karena panggilan sholat itu mengerti. Orang yang paham adalah 10 menit sebelum azan sudah di situ, itu paham. Lebih tinggi, mengerti dia, oh ya panggilan Rabb memanggil, apalagi ada Ramadan, oh iya azan isya, bisa duduk di rumah. Dunia kayak miliknya ya. Nah ini tidak paham, tidak mengerti. Seorang hamba yang melangkahkan kakinya ke masjid itu dihitung sebagai satu langkah satu pahala dan diampuni satu dosa. Allahu Akbar. Begitu dia duduk di masjid itu, dia sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia menunggu qomat, menunggu untuk sholat, maka dia terhitung sebagai orang yang sholat. Jika sekalinya dia tadi mati, maka terhitung sebagai hamba yang sholat. Dia sudah tunggu waktunya sholat itu. Ini yang paham. Maka itu kalau datang ke masjid itu jangan masbuk terus. Loh, sekali-kali 2 kali masbuk tak apa-apa. Ini tiap hari masbuk kan perlu dipertanyakan ini. Kok masbuk penting? Harus diingatkan itu. Antara mengerti dengan paham tadi. Antum mengerti bahwa surga itu di sini tempatnya? Di sini tempatnya harus antum menerangkan jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu jual beli tentang surga. Mengerti itu? Lah itu. Quran itu berbicara tentang surga. Itu mengerti. Paham, ada pengertian di dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat penting. Syukur yang terakhir setelah sabar, ridha, syukur. Allah, tingkatan tinggi, bersyukur atas setiap apa yang menimpa dirinya. Itu persoalan yang sangat tinggi. Itu tidak mungkin tercapai tanpa faham, tanpa pengertian, kemudian ridha terhadap segala ketentuan Allah SWT, dan bersabar dengan apapun yang Allah berikan kepada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hal yang sangat penting untuk difahami tentang makna takwa. Kemudian yang terakhir, wa yuzkar fala yunsa, hendaknya kita mengingat Allah SWT dan tidak melupakan. Mengingat Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan, dalam seluruh kehidupan.
dalam keseharian di mana yang di situ tempat dibenarkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mudah. Bahwa seluruh hidup ini dalam pantauan, seluruh hidup dalam kontrol, seluruh hidup ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat itu. Kita beristighfar kepadanya, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangannya. Itu hamba yang ingat. Ya. Kalau seorang hamba itu mengerti betul tentang masalah ini, dia ingat kepada Rabbnya, dia tahu bahwa Rabbnya mengawasi, mengontrolnya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang seluruh perbuatan yang ada. Luar biasa. Hal yang amat penting untuk memahami dengan baik bahwa hidup ini ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang seluruh perbuatan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini masalah waktu ya. Waktunya sudah jam 7. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian kali ini memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri yang berbicara, yang dhaif ini, dan bagi antum semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan barokah hidup kepada kita, berikan pintu-pintu rezeki kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, memberikan kemampuan untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari berbagai macam hal yang sekiranya itu akan buat iman kita jatuh, iman kita menjadi rusak. Ini Allah SWT menjaga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT nantinya mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amal-amal soleh yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah SWT, sementara kekurangan, kekhilafan, kesalahan dari diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.